kuliah kerja nyata adalah jembatan antara ilmu dan aksi. Jaket biru yang kami kenakan bukan sekedar pakaian, tapi lambang semangat dan tanggung jawab. Di hadapan kami, sebuah desa menyapa dalam diam yang memikat. Tak hanya indah, tetapi penuh potensi dan cerita. Dengan senyum kehangatan, hati yang terbuka, dan semangat tulus, kami datang untuk belajar, berbagi, bertumbuh, dan membangun desa ini dalam setiap langkah kecil. Inilah Desa Pranten, sebuah desa yang tersembunyi di lereng timur Gunung Prau. Desa yang menjulang anggun di pelukan ketinggian. Allah mengukirnya dengan lembah, perbukitan, dan kabut yang setia menyapa setiap pagi. Balai desa yang jadi poros kehidupan, tempat suara dihimpun dan harapan tumbuh. Pranten bukanlah sekedar desa, ia adalah gerbang menuju keindahan alam Telaga Mendongan yang memesona. Di pelukan bukit-bukit terjal, Desa Pranten membentang indah namun penuh tantangan. Saat air hujan membasahi bumi Pranten, jalanan berubah menjadi lorong licin yang menguji setiap langkah. Kontur tanah yang curam dan mudah rapuh menjadikan desa ini rentan akan longsor. Sebuah risiko yang senyap namun nyata. Inilah wajah alam, memesona, namun menuntut kesiapsiagaan dari mereka yang tinggal bersamanya. Di antara hijaunya alam dan ramahnya senyum warga, terselip satu cerita yang belum selesai. Tentang sampah yang masih terabaikan di sudut-sudut jalan dan tumpukan yang belum terbagi menurut jenisnya. Bukan soal kelalaian, tapi ajakan untuk lebih peduli. Karena menjaga lingkungan bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk cinta pada desa wisata yang kita banggakan. Maksudnya masih banyak masyarakat yang kurang sadar dengan kaitan dengan sampah. Semoga nantinya di depannya setelah bentuk dengan adanya BUMDes, masyarakat juga ada kesadaran ketika nanti pembuangan sampah dan lain sebagainya ada pada tempatnya dan nanti bisa dipilah di antara organik dan non-organik. Kalau kita lihat Desa Pranten ini kan memang sangat berpotensi untuk terjadi bencana. Kita beberapa kali ada kasus, antara lain kita pernah ada longsor, terus banjir bandang, gempa juga pernah, bahkan ada yang pipa gas di kayu itu menjadi bencana yang cukup lama sampai 2 tahun. Di bawah naungan posko, terdengar suara-suara muda mulai berpadu dalam lingkaran niat dan gagasan. Satu tangan terangkat, mengalirkan ide yang disambut anggukan penuh semangat. Di atas lembaran kertas, perlahan rencana ditata. Dari masalah yang ada menuju solusi yang nyata. Sebuah awal kecil untuk perubahan yang lebih besar. Pengembangan desa wisata tak hanya soal keindahan, tapi juga kesiapsiagaan. Terletak di lereng curam, Desa Pranten menyimpan risiko bencana yang tak bisa diabaikan. Melalui kolaborasi lintas disiplin, tim KKN menyusun buku mitigasi bencana sebagai panduan edukatif dan preventif bagi masyarakat dan wisatawan. Berisi peta rawan longsor, langkah evakuasi, penanganan darurat, sistem peringatan cuaca ekstrim, hingga edukasi tanaman penahan longsor. Buku ini menjadi panduan hidup agar desa lestari dan masyarakat siap menghadapi setiap risiko, karena wisata yang aman lahir dari kesadaran dan edukasi masyarakatnya. Selain buku panduan mitigasi bencana, kepedulian kami tertuju pada lingkungan melalui pengelolaan sampah berkelanjutan. Kami menyusun buku manajemen lingkungan dan pengelolaan sampah berisi program edukasi pemilahan sampah,
bahaya sampah, lubang biopori, pemetaan air bersih, perilaku hidup bersih, hingga identifikasi tanaman lokal untuk fitoremediasi. Buku ini menjadi panduan praktis menjaga kebersihan dan kelestarian desa wisata. Dengan langkah kecil ini, kami berharap Desa Pranten tumbuh menjadi desa wisata yang menawan, sadar, dan tangguh menjaga lingkungan. Mentari pagi menyinari Desa Pranten, mengiringi langkah kami dalam pengabdian yang bermakna ini. Dalam program sosial kemasyarakatan, setiap individu membawa peran dan cinta untuk desa. Selain itu, kami hadir dalam kerja bakti, pengajian, gotong royong, dan berbagai kegiatan sebagai ruang tumbuhnya kebersamaan antar bersama. Kami hadir sebagai teman yang berjalan bersama, merangkai Desa Pranten menjadi desa wisata yang tak hanya indah secara rupa, tetapi juga kuat dalam jiwa. Di dalam posko, kami berdiskusi, menyelaraskan ide, dan menyempurnakan program. Setiap saran diterima terbuka sebagai pijakan untuk langkah berikutnya. Layar laptop terbuka, logbook harian diisi baris demi baris. Bukan sekadar laporan, tapi jejak pengabdian yang penuh makna. Nantinya masyarakat bisa sadar dengan adanya sampah maupun masyarakat juga bisa mengetahui dengan adanya mitigasi yang ada di desa. Ya, Mbak Cinta dan kawan-kawan dari KKN Unggit, kami dari desa mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsi dari teman-teman KKN yang nantinya buku ini pasti sangat bermanfaat di Desa Pranten. Kita akan selalu mencoba untuk nanti manajemen lingkungannya biar pengelolaan sampah lebih bagus. Terus dari mitigasi bencana juga nanti akan pasti kita aplikasikan di kehidupan kita Mbak sehari-hari. Tak terasa, lembar terakhir pengabdian kami di Desa Pranten telah usai. Waktu yang singkat ini menjelma menjadi cerita panjang tentang kebersamaan, pelajaran hidup, dan kehangatan yang tak tergantikan. Kami menutup perjalanan ini dengan hati yang berat namun penuh syukur, menyelipkan haru dalam setiap senyum yang tertangkap kamera. Kami bersenda gurau, berfoto bersama, mengabadikan momen yang tak akan pudar oleh waktu. Terima kasih Desa Pranten atas sambutan yang tulus, atas pelukan yang tak hanya menyentuh tubuh, tapi juga jiwa. Kami datang membawa ilmu, namun pulang dengan rasa syukur, cinta, dan harapan. Sampai jumpa dalam doa dan kenangan yang akan selalu hidup di hati kami.